warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Saroh dengan NIM 12300220038 dari Prodi S1 Kebidanan akan mempresentasikan praktikum yang kedua, yaitu termodinamika. Topik yang pertama mengenai pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Hal ini dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak pada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi yaitu yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal dan suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu tubuh tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas lebih mudah dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit sendiri diatur oleh otot-otot erektor. Lalu yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit yang memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat, berpeluh. Air keringat yang dirembeskan oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat, mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah yang pertama, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Lalu yang ketiga, kurang darah pada kulit atau kulit terlihat pucat. Keadaan ini kurangnya mengalami penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar. Yang keempat, kurangnya keringat. Saat air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Yang selanjutnya, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolisme karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Dan aktivitas ini melibatkan yang pertama, otot kerangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dalam pengaturan suhu tubuh ada dua keadaan, yaitu yang pertama, dalam keadaan sejuk. Hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan pada saat yang sama. Kelenjar adrenal akan mensekresi hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Keadaan yang kedua yaitu dalam keadaan panas. Aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga
dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Yang selanjutnya, hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan yang pertama meningkatkan kadar detak jantung dan pernapasan, yang kedua meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan metabolisme badan, dan yang keempat meningkatkan kadar gula dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa di antara kemungkinan yang mungkin terjadi yaitu yang pertama kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak, dan kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Yang selanjutnya, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Di sini terdapat 3 usia. Yang pertama bayi, yang kedua anak-anak, dan yang ketiga dewasa. Suhu tubuh normal pada bayi terkadang memiliki rentang suhu tubuh normal yang lebih tinggi dibanding orang dewasa, khususnya saat melakukan pengecekan suhu tubuh melalui daerah telinga dan ketiak. Hal ini lantaran bayi mempunyai area permukaan tubuh yang lebih luas dibanding orang dewasa. Tak hanya itu, tubuh bayi juga cenderung aktif secara metabolisme, sehingga mampu menghasilkan panas. Mereka juga tidak banyak mengeluarkan keringat pada saat hangat. Kondisi tersebut rupanya karena tubuh mereka tengah mempertahankan panasnya. Tidak heran bayi menjadi lebih sulit menurunkan suhu panasnya saat demam. Normalnya, suhu tubuh normal bayi berusia 0 sampai 2 tahun berkisar sekitar 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Akan tetapi suhu tubuh bayi akan meningkat terlebih saat bayi tengah mengalami masa tumbuh gigi. Yang kedua, suhu tubuh normal pada anak-anak. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3 sampai 10 tahun berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan anak-anak sudah mulai mempunyai suhu tubuh yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak dapat dikategorikan demam apabila suhu tubuh telah melampaui batas maksimal suhu normalnya. Yang ketiga, suhu tubuh normal pada orang dewasa. Suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Sehingga saat suhu tubuh menunjukkan angka 30 derajat Celcius, maka bisa dikategorikan demam. Saat suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, maka itu masuk ke dalam kategori demam tinggi, dan suhu 41 derajat Celcius bisa dikategorikan demam sangat tinggi. Terdapat topik penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama demam, lalu hipertermia, hipotermia, dan heat stroke. Yang pertama demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal.
Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Yang selanjutnya, hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Yang selanjutnya, hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Yang pertama ringan dengan suhu sekitar 33 sampai 36 derajat Celcius. Dalam keadaan sedang yaitu suhu sekitar 30 hingga 33 derajat Celcius. Berat suhu sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius. Dan sangat berat yaitu lebih dari 30 derajat Celcius. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh menurun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernapasan, dan tekanan darah turun. Jika hipotermia terus berlangsung, distritmia jantung akan berlangsung kehilangan kesadaran dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Lalu yang terakhir yaitu heat stroke. Lingkungan dan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.